Segala pujian syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah ini, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita dekatkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kita layak di hadirat Tuhan. Biarlah ibadah ini, Tuhan yang berkenan dalam ibadah ini. Kita akan mulaikan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku Bapa. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku Bapa. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia
di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau yang layak kami sembah malam ini. Engkau yang layak kami puji malam ini Tuhan. Kami menaikkan setiap pujian penyembahan kami hanya kepadamu Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di malam hari ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Tapi sebelum kami masuk lebih dalam lagi dalam naungan-Mu Tuhan, kiranya Engkau lihat isi hati kami Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami mau buka ibadah ini dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Dan kami banyak bilang terima kasih kepadamu Tuhan. Kalau kami masih bisa ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami buka ibadah ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, ibadah kita sudah dibuka dalam doa. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengagungkan nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah,
saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar bisa menjadi kekuatan dalam hidup kita di sepanjang hari ya. Kita telah melalui penyertaan Tuhan di sepanjang hari. Tuhan telah menyertai kita sampai malam hari ini ya. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita ya. Walaupun ibadah ini melalui ibadah streaming, tapi saya yakin dan percaya ya, setiap pribadi kita yang menonton atau yang menyaksikan ibadah ini ya pasti akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ya. Siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Tuhan, kami mau tetap cinta Engkau Tuhan, walaupun apa yang kami hadapi saat ini Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang ditugaskan.
Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, tadinya kami sudah memuji serta memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya hati kami rindu untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang akan menguatkan setiap kehidupan kami. Ketika kami lemah, ketika kami tidak berdaya Tuhan, ketika kami banyak masalah. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu sebentar Tuhan. Biar apa yang dia sampaikan sesuai dengan seturut kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Ini yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, pasti hidup kita itu diberkati oleh Tuhan, amin. Nah, saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-84 ayatnya yang ke-2 sampai dengan yang ke-13. Sekali lagi Mazmur pasalnya yang ke-84 ayatnya yang ke-2 sampai dengan yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan Allah semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anak pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siara. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah yang Kau urapi, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Dia berikan tidak akan menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, firman Tuhan sangat luar biasa datang dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul yaitu ibadah yang sejati. Nah, dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak akan pernah yang lepas dari namanya ya ibadah. Orang percaya ketika dia mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti itu akan terus beribadah. Nah, entah itu ibadah sekolah minggu, ibadah tengah minggu, ataupun ibadah setiap hari minggu yang seperti biasanya kita jalankan. Nah, istilah ibadah sering diartikan menjalankan keagamaan di rumah ibadah, menghadiri persekutuan, atau melakukan kewajiban keagamaan. Nah, hal tersebut benar karena orang beribadah akan melakukan kegiatan tersebut. Namun seperti kita ketahui bersama bahwa ketika kita beribadah, namun ibadah yang sejati itu tidak bisa kita ukur dari ketika kita datang pada setiap hari minggu hanya karena formalitas saja atau hanya karena aturan-aturan gereja atau aturan organisasi keagamaan kita. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar. Nah, apa sih ibadah itu dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya? Bagaimana kita menyikapi ibadah yang benar itu di hadapan Tuhan? Nah, yang pertama, ibadah yang benar itu adalah ibadah yang dimulai dari sikap hati. Kita lihat dalam Mazmur yang 84 ayatnya yang ketiga, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Nah, puji Tuhan. Nah, ibadah yang sejati itu dimulai dengan hati yang sangat rindu kepada Tuhan. Nah, Mazmur 84 ini ditulis oleh seorang Bani Korah, yaitu bagaimana Bani Korah ini merindukan tempat-tempat kediaman Tuhan. Nah, perasaan rindu Bani Korah digambarkan dengan istilah jiwaku hancur. Nah, bagaimana sih maksudnya perasaan jiwaku hancur ini? Maksudnya adalah perasaan yang sangat rindu, tidak bisa menahan diri atau tidak bisa menguasai diri. Orang kalau dia benar-benar memiliki sikap hati yang baik di hadapan Tuhan, ketika dia ingin
Ibadah dia tidak bisa menahan diri untuk mencari tempat kediaman Tuhan, mencari tempat-tempat ibadah, untuk dia bersekutu kepada Tuhan, untuk dia mencari beribadah dan memberikan hidupnya kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan Bani Korah, ketika dia tidak bisa beribadah, jiwanya ini hancur. Dia selalu merindukan tempat-tempat pelataran, tempat-tempat kediaman Tuhan pada waktu itu. Ada istilah seperti orang yang sedang jatuh cinta. Ketika dia jatuh cinta kepada kekasihnya, dia itu akan terus memikirkan kekasih tersebut. Nah, dia akan terus bagaimana ketika dia melakukan segala sesuatu itu tidak akan tenang. Yang ada di pikirannya itu adalah hanya memikirkan kekasihnya saja, seperti yang dilakukan oleh Bani Korah. Nah, kehidupan kita pun kadangkala seperti itu. Ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan, nah kita akan selalu memikirkan tempat kediaman Tuhan. Kita tidak akan bisa lepas ya dari yang namanya ibadah. Kita harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Tanpa hati yang sangat rindu kepada Tuhan, kita hanya akan melakukan ibadah yang hanya sekedar formalitas saja. Nah, seperti yang sudah ada aturan gereja yang setiap hari Minggu harus beribadah. Nah, kita hanya akan melakukan ibadah yang hanya karena ada aturan gereja, bukan karena kita benar-benar merindukan Tuhan, bukan karena kita benar-benar mengasihi Tuhan atau jatuh cinta kepada Tuhan. Untuk itu ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita harus memiliki sikap hati yang benar dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, jika kita memiliki sikap hati yang rindu untuk beribadah, dimanapun kita beribadah, siapapun yang akan melayani kehidupan kita, pasti kita akan mendapatkan kesegaran rohani. Namun sebaliknya, jika fokus kita tidak terarah kepada Tuhan, fokus kita tidak memiliki sikap hati yang benar kepada Tuhan, apa yang terjadi sebaliknya? Nah, semua hal yang bisa menghambat ibadah kita, contohnya pengkhotbah yang sangat membosankan, WL yang sangat tidak bersemangat, ada saja hal-hal yang akan kita lakukan ketika kita tidak memiliki sikap hati yang benar ketika kita datang beribadah. Ketika kita hanya datang beribadah hanya karena sekedar rutinitas saja, setiap minggu harus beribadah. Nah, pujian yang tidak cocok, WL yang membosankan, pengkhotbah yang terlalu lama, dan lain sebagainya. Ibadah harus dimulai dengan sikap hati yang murni, rindu kepada Tuhan. Dengan demikian hidup kita itu akan berbahagia. Kita lihat dalam ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji engkau. Nah, firman Tuhan sudah sangat jelas, bahkan ini selalu menegur dalam setiap kehidupan saya. Saya percaya juga firman Tuhan sangat ini pasti akan selalu menjadi berkat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita menonton tayangan ini. Berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan. Nah, firman Tuhan sudah sangat jelas, ketika kita datang beribadah dan terus mencari Tuhan, hidup kita itu pasti akan berbahagia. Yang kedua, ya, bagaimana ibadah yang sejati itu? Ibadah adalah sepanjang hidup. Kita lihat ayatnya yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Nah, bagi Bani Korah ini ibadah tidak bisa dibatasi, tetapi selama perjalanan dari tempat asalnya menuju ke Bait Allah, Bani Korah menyebutnya ziarah. Nah, kata ziarah ini biasa digunakan untuk mengunjungi tempat-tempat suci. Nah, namun sebenarnya perjalanan ziarah ini adalah perjalanan sepanjang hidup kita. Nah, kita sedang melakukan perjalanan sepanjang hidup kita bersama Tuhan. Jadi hidup kita itu tidak bisa dilepas dari yang namanya ibadah. Ketika hidup kita mau berjalan bersama Tuhan, mau dituntun oleh Tuhan, mau hidup kita itu harus melakukan perjalanan bersama Tuhan. Nah, Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan mana yang harus kita lalui. Nah, ada 4 berkat bagi orang yang beribadah sepanjang hidupnya kepada Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-6, kekuatannya di dalam engkau. Dalam bagian yang keduanya, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Nah, orang yang beribadah akan mendapat kekuatan baru, kekuatan daripada Tuhan. Mungkin ketika sebelum kita datang ke rumah Tuhan, datang ke gereja, hidup kita ini penuh dengan banyak masalah, penuh dengan banyak persoalan. Tapi firman Tuhan berkata dalam setiap kehidupan kita, orang yang datang beribadah pada Tuhan akan diberikan kekuatan yang baru. Amin. Nah, yang kedua, ayatnya yang ke-7. Kita lihat, apabila melintasi lembah Bakah, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Nah,
Orang yang beribadah akan mendapat mujizat, bahkan dari tempat yang menyedihkan sekalipun, yaitu tempat yang menyedihkan yaitu seperti apa? Lembah Baka. Nah, akan menjadi tempat yang membahagiakan seperti mata air. Dalam setiap kehidupan kita pasti hidup kita itu tidak akan selamanya hanya akan menerima yang enak-enak saja, tidak akan selamanya akan menerima yang baik-baik saja. Nah, tetapi ada kalanya kehidupan kita akan mengalami hal-hal yang sangat menyedihkan, seperti yang sudah digambarkan oleh Bani Korah tadi. Tapi ketika kita datang kepada firman Tuhan sanggup adalah ya dan amin, sanggup mengadakan mujizat, sanggup mengubahkan lembah Baka menjadi tempat yang bermata air. Nah, puji Tuhan. Yang ketiga, berkat yang akan kita terima ketika kita datang di rumah Tuhan, ayatnya yang ke-7, tapi dalam bagian B, hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Orang yang beribadah akan mendapat berkat-berkat yang baru. Ada saja cara-cara Tuhan untuk memberikan kita sebuah berkat-berkat yang baru. Asalkan kita terus beribadah kepada Tuhan, terus bersekutu pada Tuhan, tidak lupa memprioritaskan Tuhan yang utama dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita boleh saja bekerja, tapi kita harus ingat firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan Tuhan padamu. Nah, firman Tuhan sudah sangat jelas datang dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita memprioritaskan Tuhan yang utama dalam setiap kehidupan kita, firman Tuhan berkata bahwa kita akan segala apa yang kita minta, segala apa yang kita inginkan, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Apa yang akan kita minta kepada Tuhan pasti akan ditambahkan kepada kita. Nah, yang terakhir ayatnya yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat. Orang yang beribadah akan mendapat semangat yang baru. Mungkin dulunya kita itu terlalu capek sehingga banyak masalah, banyak persoalan dalam setiap kehidupan kita sehingga membuat semangat kita itu hilang. Tapi firman Tuhan berkata dalam setiap kehidupan kita, orang yang beribadah akan mendapatkan semangat yang baru. Semangat bukan dari manusia, tetapi semangat yang berasal hanya daripada Tuhan saja. Amin. Ketika kita terus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, pasti apapun yang akan kita lakukan, masalah, persoalan pasti bisa kita lalui. Asalkan kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Yang terakhir, ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang memiliki sebuah pelayanan. Ayat Mazmur 84 ayatnya yang ke-11 berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di pintu ambang rumahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah, dalam beribadah Bani Korah ini ikut mengambil bagian dalam pelayanan. Nah, Bani Korah ini mereka melayani sebagai asar atau sebagai penerima tamu dengan berdiri di ambang pintu bait Allah, menyambut dan menyalami segenap umat Allah yang datang pada waktu itu. Nah, dalam setiap kehidupan kita pasti kita memiliki pelayanan. Pelayanan itu enggak harus berdiri di depan, di atas mimbar, enggak harus berdiri di altar gereja. Tapi di mana saja kita lakukan ataupun kita hanya berdiri memuji Tuhan sebagai jemaat, itu merupakan pelayanan kita kepada Tuhan. Orang yang siap untuk melayani Tuhan harus memiliki sikap hati yang fokusnya hanya tertuju kepada Tuhan, dengan tidak membeda-bedakan, dengan tidak saling iri satu dengan yang lain. Karena apa? Ada orang yang sering sekali sangat iri dalam kehidupan orang lain. Ketika orang lain mungkin berdiri di atas altar gereja dan yang lain hanya duduk, mereka akan saling iri satu dengan yang lain. Tuhan tidak menginginkan kita akan melakukan, setiap anak Tuhan itu memiliki yang namanya iri hati. Setiap kehidupan kita pasti kita dipercayakan semua hal itu yang berbeda-beda di hadapan Tuhan. Yang satu dipercayakan yang lain, yang satu dipercayakan yang lain, dan tidak ada yang sama. Nah, jika kita memiliki sikap hati yang benar setiap kehidupan kita datang itu sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena apa? Apapun yang firman Tuhan berkata dalam setiap kehidupan kita, apapun saja yang kita perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi apapun yang kita kerjakan, nah meskipun tidak dilihat orang ataupun dengan dilihat orang, kerjakanlah itu dengan sepenuh hati, dengan tulus, tanpa harus membeda-bedakan, tanpa harus memilih-milih pelayanan, tanpa harus memilih-milih apa yang Tuhan percayakan. Untuk itu
Karena Tuhan sama sekali tidak berkenan dengan orang yang suka membeda-bedakan dan yang suka memilih-milih pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Nah, karena apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukan itu dengan segenap hati, dengan tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, hasilnya adalah kita lihat pada Mazmur 84 ayatnya yang ke-12. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaannya Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan daripada orang yang hidup tidak bercela. Nah, firman Tuhan sangat luar biasa datang dalam kehidupan kita. Ketika kita sungguh-sungguh memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menahan kebaikannya buat kehidupan kita. Asal kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita melakukan segala sesuatu dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, dengan memiliki ketulusan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan cukup sampai di sini. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah menegur, bahkan mengingatkan setiap kehidupan kami untuk kami selalu memiliki sikap hati yang benar di hadapan-Mu ketika kami beribadah kepadamu Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.